Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Deddy Sidarta. Kali ini kita akan membahas pertanyaan daripada teman-teman yang komen di video kami ya tentang menghitung PPh 21 untuk karyawan harian setelah yang satu ini. Oke, ini ada pertanyaan hari ini tentang PPh 21 untuk karyawan harian ya dari Kak Fadil Eko ya. Jadi beliau nanyain tentang bagaimana sih Kak menghitung PPh 21 untuk karyawan harian. Nah, kali ini kita akan membahas teman-teman supaya teman-teman juga paham ya, terutama teman-teman yang mungkin sebagai pegawai harian ya, mungkin dapat gaji harian daripada karyawan daripada perusahaan ya, ataupun teman-teman yang berprofesi sebagai accounting ataupun staf pajak ataupun Anda sebagai owner yang pengen tahu berapa sih pajak PPh 21 harian yang perlu saya bayar ya. Karena ternyata guys, banyak orang yang belum paham terkait dengan PPh 21 ya. Nah, sebelum saya jelaskan soal karyawan harian, saya akan jelaskan kepada teman-teman dulu sebagai apa sih makna daripada PPh 21 ya. Nah, buat teman-teman ya sebagai karyawan ya, Anda akan selalu mendapatkan potongan pajak daripada perusahaan Anda kalau Anda melewatin batas PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak ya, yang sifatnya ada yang tadi harian ataupun yang bulanan ya. Nah, ketika Anda mendapatkan potongan pajak, yang perlu saya notice kepada teman-teman sekalian bahwa potongan pajak yang sudah dilakukan oleh perusahaan Anda akan dikembalikan kepada Anda berupa bukti potong. Jadi Anda yang sudah dipotong oleh perusahaan, Anda akan mendapatkan bukti potong pajak daripada perusahaan. Dan itu namanya PPh 21 ya. Bukti potong PPh 21. Nah, yang perlu Anda ketahui ketika Anda mendapatkan bukti potong PPh 21, itu adalah uang muka pajak Anda. Ya, jadi Anda sudah membayar duluan kepada pajak dan itu adalah uang muka pajak Anda. Ya, nah ketika Anda sudah mendapatkan bukti potong dan Anda sudah bekerja, yang saya ingatkan lagi bahwa seringkali orang-orang itu lupa melaporkan SPT tahunannya ya, karena dipikir sudah dipotong oleh perusahaan dan akhirnya lupa untuk lapor SPT lagi ya. Jadi saya perlu ingatkan kepada teman-teman sekalian bahwa ketika Anda pun sudah dipotong setiap akhir tahun ya, di Desember, Januari lah minimal ya, Anda sudah harus minta bukti potongnya dan Anda harus ngitung lagi berapa sih pajak yang harus saya laporkan ya. Kalau Anda bekerja cuma dari satu pemberi kerja atau satu perusahaan, ya Anda tinggal jiplak saja dari bukti potong tersebut. Tapi kalau misalnya Anda bekerja dari dua perusahaan ataupun Anda punya usaha sampingan, maka Anda harus hitung ulang ya. Bisa jadi Anda kurang bayar daripada pajak yang Anda hitung tadi. Ya, jadi itu yang paling penting guys. Kalau Anda teman-teman jadi karyawan atau jadi profesional dan bukti potong, hitung ulang, dan bukti potong ini untuk mengurangi pajak yang harus Anda bayar. Ya, itu poinnya. Nah, lalu berikutnya untuk misalnya Anda sebagai owner ya. Sebagai owner Anda wajib memotong. Ya, sebagai pemilik usaha Anda wajib memotong gaji yang diterima oleh karyawan Anda ataupun fee yang diterima oleh orang yang bekerja di perusahaan Anda. Ini wajib hukumnya. Jadi teman-teman sebagai owner, Anda wajib memotong ya. Ketika Anda memotong, Anda memberikan bukti potong kepada orang yang bekerja kepada Anda. Ya, semoga itu cukup jelas. Nah, sekarang kita kembali ke bagaimana perhitungan untuk karyawan harian ya. Nah, so far guys, saya akan jelaskan kepada Anda gambarannya. Jadi karyawan harian ini ada dua macam model karyawan. Ya, yang pertama dia yang terima gaji secara harian. Bahasa simpelnya itu adalah pegawai tidak tetap. Ya, jadi ini untuk perhitungan pegawai tidak tetap. Ya, ada dua macam, yang terima secara harian dan terima secara bulanan. Ya, dan ini cara perpotongannya berbeda. Ya, nah kalau Anda sebagai pegawai atau Anda menerima pegawai yang Anda bayar secara harian, maka simple thing adalah Anda tinggal lihat penghasilan per harinya dia itu berapa. Oke, lalu Anda kurangin dengan angka 450.000 ya. Jadi kalau misalnya Anda punya pegawai harian, gajinya misalnya hariannya cuma 200.000, maka Anda nggak perlu pusing, itu nggak perlu Anda potong. Kenapa? Karena pengurangnya tadi atau bahasanya PTKP hariannya, penghasilan tidak kena pajak hariannya itu jauh lebih besar, yaitu dalam 450.000.
Ya, jadi kalau Anda lihat 300.000 ya sudah nggak usah Anda potong. Tapi kalau ternyata 500.000, 600.000 misalnya, ya Anda bayar 600.000 misalnya, atau 1 juta, gitu ya. Maka Anda harus kurangi dulu. 1 juta tadi Anda kurangi dengan 450.000, ketemu ada sisanya adalah 550.000, ya ini yang dinamakan ada penghasilan yang akan dikenakan pajak 550.000-nya, ya. Lalu Anda tinggal kalikan tarif. Ya, kalau 550.000 biasanya kena tarifnya paling murah, yaitu adalah 5%. Ya, jadi Anda tinggal kalikan tarif 5% daripada 550.000 tadi, akan ketemu PPh 21 atas upah harian yang perlu Anda bayar. Jadi sangat-sangat simple guys untuk menghitung PPh 21 harian. Ya, nah tapi Anda perlu ketahui, ya, apabila ternyata dia melebihi. Nah ini penting teman-teman ya. Kalau teman-teman misalnya punya pegawai atau Anda sebagai pegawai ya, yang ternyata Anda itu melebihi pendapatannya 10,2 juta dalam 1 bulan, meskipun Anda bayarnya harian ya, misalnya contoh Anda dapat 1 juta per hari ya, Anda 1 juta, 1 juta, 1 juta, Anda dapat 10 hari sudah 10 juta ya. Ketika Anda 11 hari maka Anda dapat 11 juta ya, jadi 1 juta dikalikan 11 ketemunya 11 juta. Anda kerja 15 hari, Anda dapat 15 juta, dan meskipun itu harian ya. Nah, ketika Anda sudah lebih daripada 10,2 juta, maka perhitungannya ini akan mengikuti cara perhitungan pegawai tidak tetap tapi yang dianggap bayarnya bulanan, karena Anda sudah lebih daripada 10,2 juta per bulan ya. Nah, pertanyaan sekarang, gimana Pak cara ngitung untuk PPh terkait dengan pegawai tidak tetap yang terima gajinya harian tapi lebih daripada 10,2 juta ya, yang akhirnya dibayar, yang akhirnya dihitung dianggap bulanan. Muka-muka nggak bingung ya penjelasan saya ya. Ya, sekarang saya jelaskan gimana caranya menghitung penghasilan dari yang tadi di atas 10,2 juta. Nah, cara perhitungannya adalah pertama, Anda hitung dulu penghasilan bruto sebulannya berapa. Jadi misalnya ternyata dia dapat 15 juta, maka Anda dapat penghasilan brutonya adalah 15 juta. Lalu guys, Anda harus kalikan 12 bulan. Jadi misalnya dia kerjanya mulai Januari, Anda hitung dikalikan 12, ya dikalikan 12 ketemunya berapa? 15 ke 12 ketemunya 180 juta misalnya gitu ya. Atau kalau misalnya dia kerjanya mulai bulan Juli misalnya, berarti Anda kalikan 6. Jadi sisa bulannya sampai akhir tahun itu berapa? Jadi Anda lihat, kalau yang mulai awal tahun Anda hitung 12 bulan. Tapi kalau misalnya tengah-tengah tahun atau misalnya di bulan-bulan lain, Anda tinggal lihat berapa bulan yang tersisa sampai dengan akhir tahun. Ya. Nah, setelah Anda kali akan ketemu penghasilan neto setahunnya. Oke? Nah, penghasilan neto setahun ini baru Anda kurangin dengan namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak setahun, yang besarannya adalah 54 juta untuk satu orang. Kalau sudah punya istri, tambah lagi 4,5 juta, ya. Punya anak ditambah lagi 4,5 juta, maksimal anaknya 3. Ya, jadi PTKP-nya adalah itu pengurangnya, ya. Istri maksimal cuma 1, nggak boleh 2 ya. Kalau teman-teman yang punya istri 2, nggak boleh ya, karena di Indonesia tidak mendukung poligami perpajakannya. Gitu ya, kalau Anda mau poligami secara nggak perpajakan silahkan. Tapi kalau misalnya Anda dipajak, nggak boleh poligami ya, dan sebaiknya Anda punya istrinya cuma 1 aja gitu ya. Ya, yang berikutnya untuk anak itu maksimal 3. Jadi kalau Anda punya anak 4, anak 5, anak 6 gitu ya, yang 3 yang nggak ditanggung. Jadi maksimal cuma 3 ya. Nah, kurang lebih itu guys, akan ketemu namanya penghasilan kena pajak. Lalu dari penghasilan kena pajak ini akan dikalikan tarif PPh ya, 5%, 15%, 25%, dan 30%, maksimal 35% ya. Anda boleh cek cara perhitungan PPh tarif progresif ini di video-video kami yang lain. Kami sudah pernah membuatkannya ya. Nah, dari sana guys akan ketemu PPh setahunnya. Dari situ baru Anda bagi 12 atau bagi jumlah sisa bulannya tadi, maka akan ketemu PPh per bulannya berapa. Jadi Anda tinggal kurangkan PPh per bulan ini ke gaji daripada pegawai yang Anda bayar secara harian tadi, yang hitungannya harus dibulankan ya. Kurang lebih seperti itu guys ya, semoga teman-teman paham, nggak bingung ya. Bagi yang bingung silakan komen di bawah ya, silakan, sangat welcome buat kami Anda komen di bawah. Kalau yang pengen dapat respon cepat, teman-teman boleh follow Instagramnya The Consulting, dan teman-teman boleh DM kami di Instagram, karena mungkin kami akan lebih cepat menjawabnya daripada lewat YouTube ya. Bagi yang merasa teman-teman happy dengan video ini, boleh like, share, dan subscribe
supaya teman-teman juga selalu dapat konten menarik dari kami, ya. Terakhir teman-teman, buat teman-teman yang pengen belajar lagi lebih dalam soal perpajakan, Anda boleh ikutin e-course kami tentang namanya Mahir Pajak UMKM dalam 21 hari. Kami jamin Anda belajar 21 hari, Anda sudah paham soal perpajakan. Dan Anda bisa dapatkan linknya di deskripsi. Anda bisa dapat linknya di bawah, ya. Kurang lebih itu guys. Semoga teman-teman yang nonton hari ini videonya selalu semangat, selalu diberkati, selalu sehat, dan selalu berbahagia, ya. Sekali lagi, bye-bye.